Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan berbagai informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Fatania Kozayusri, inilah Suska News selengkapnya. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka universitas untuk program magister ke-67, program sarjana dan diploma ke-87, periode kelima tahun akademik 2021-2022. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau laju kegiatan pelepasan mahasiswa KKN angkatan ke-46 tahun 2022 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan salah satu kampus terbesar yang ada di Provinsi Riau dan memiliki berbagai fasilitas yang sangat mumpuni dan lengkap, seperti adanya Gedung Islamic Center atau IC, yang berupa bangunan megah dan sangat mencolok di antara beberapa gedung lainnya. Gedung ini pun sangat multifungsi bagi warga kampus lingkungan UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan berbagai informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Fatania Kozayusri, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka universitas periode kelima tahun akademik 2021-2022. Gelar sidang senat terbuka universitas untuk program magister ke-67, program sarjana dan diploma ke-87, periode 5 tahun akademik 2021-2022 di Gedung PKM UIN Suska Riau pada 6 Juli 2022. Dalam wisuda kali ini sebanyak 800 orang diwisudakan, di antaranya adalah 18 orang program magister, 157 orang program sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 134 orang Fakultas Syariah dan Hukum, 42 orang Fakultas Usuluddin, 124 orang Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 125 orang Fakultas Sains dan Teknologi, 12 orang Fakultas Psikologi, 155 orang Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta 33 orang Fakultas Pertanian dan Peternakan. Di tengah prosesi wisuda berlangsung, salah satu rangkaian acara yang ada pada sidang senat terbuka universitas ini adalah penyampaian orasi ilmiah yang disampaikan oleh Kapolda Provinsi Riau, Muhammad Iqbal. Tak hanya memberikan orasi ilmiah terkait membangun stabilitas keamanan, pada kesempatan ini beliau juga memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan-wisudawati. Saya harapkan semua wisudawan dan wisudawati memiliki dengan seimbang, karena kita tidak ingin melihat calon pemimpin bangsa cerdas, fighting spiritnya oke, tetapi culas. Dia menyakiti hati masyarakat, dia koruptif, dia melakukan hal-hal yang negatif karena dia tidak punya iman. Kedua kalinya mengadakan sidang senat terbuka secara luring pasca pandemi COVID-19. Dalam prosesi wisuda periode kelima ini, terdapat beberapa pemuncak dari setiap fakultas pada kemeriahan wisuda kali ini. Terdapat wisudawati pemuncak Universitas Rosdiana Dewi, mahasiswa program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, UIN Suska Riau. Dengan total perolehan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,89 predikat cum laude. Yang jelas pasti bahagia, haru juga ya, karena tidak menyangka juga bisa jadi pemuncak, bahkan pemuncak universitas. Tanggapan saya terhadap wisuda kali ini alhamdulillah bisa dilaksanakan secara offline, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya ingin wisuda tidak merasa kecewa karena bisa langsung bertatapan dengan para dekanat dan rektor UIN khususnya. Di balik semaraknya rangkaian prosesi acara wisuda periode 5 tahun 2021-2022, Rektor UIN Suska Riau, Khairunas Rajab, mengingatkan kembali kepada seluruh sivitas akademika UIN Suska Riau untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pasca pandemi COVID-19 ini, sehingga sidang senat terbuka universitas dapat terus dilaksanakan secara hikmat. Saya pikir wisuda kedua selepas pandemi COVID reda memberikan arah bahwa kita semua harus
selalu secara simultan menjaga kestabilan kesehatan dan lain sebagainya. Dan kita ingin UIN Suska Riau tetap dapat menyikapi secara tepat guna. Dalam rangkaian prosesi wisuda periode kelima tahun 2021-2022 ini, diharapkan seluruh wisudawan wisudawati dapat membanggakan serta menjaga nama baik alma mater UIN Suska Riau sebagai salah satu kampus madani yang akan menjadi world class university. Muhammad Iqbal, Atika Azura, Suska TV. Dalam dunia perkuliahan ada beberapa istilah yang harus dikenal oleh para mahasiswa. Untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1 dan sebagai syarat kelulusan seperti Sempro, Kompre, dan Munakosah. Berikut tanggapan dan perbedaan dari istilah tersebut menurut pengalaman mahasiswa di UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Nah, sebagai mahasiswa, pastinya udah nggak asing lagi nih dengan beberapa istilah dalam kegiatan perkuliahan yang diperuntukkan mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, seperti Sempro, Kompre, dan Munakosah, yang mana ini adalah tahapan untuk mendapatkan gelar dan sebagai syarat kelulusan. Lantas, apa sih perbedaan dari ketiga istilah tersebut dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menempuh tahapan tersebut? Penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya. Seminar proposal itu mempresentasikan apa yang mau kita laksanakan penelitian gitu. Mulai dari persiapannya, mulai dari bab 1 sampai bab 3 lah. Kompre ini kan ujian komprehensif nih Kak. Kalau ujian komprehensif ini kita diuji mengenai seberapa banyak keilmuan yang kita ketahui selama belajar di UIN Suska. Nah, ini biasanya diujikan mengenai materi yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 7 semester gitu. Kalau kompre secara umumnya. Ujian Munakosah itu sendiri ujian yang dimana kalau kita udah melewati tahap itu kita bisa mendapatkan gelar. Kalau Sempro untuk pengujian penelitian kita, kemudian kalau Kompre ujian tentang jurusan kita, kalau Munakosah itu sidang akhir untuk memenuhi gelar tersebut. Yang saya ketahui, kalau Sempro itu seminar proposal, Semas itu seminar hasil, di mana bedanya kalau proposal belum penelitian, pra penelitian, seminar hasil, pasca penelitian. Sedangkan Munakosah itu lebih ke sidang, jadi memang penetapan secara dihadiri oleh ketua, pembimbing dan penguji untuk kita resmi sebagai sarjana psikologi gitu. Kalau untuk sistem kelulusan itu sendiri mungkin bisa dibilang sudah meningkat membaik ya dari sebelumnya, karena untuk sekarang di Fakultas Psikologi sendiri, kalau untuk UIN kayaknya saya kurang paham fakultas yang lain, tapi untuk Fakultas Psikologi itu sendiri kita sudah punya sistem untuk bisa menamatkan kuliah adik-adik semester 8, kemudian semester 7 mungkin udah bisa Sempro, sementara dulu itu 8 itu masih ada mata kuliah. Jadi belum bisa lulus di semester itu. Nah, sekarang sudah ada peningkatannya, sudah bisa lulus di semester 8, cum laude dan lain sebagainya, sama kayak fakultas yang lain. Kalau menurut saya sistemnya sebenarnya sudah bagus, cuman seharusnya lebih digalakkan lagi ya. Misalnya kayak ujian kompre nih, hari pertama nih kan 2 dosen penguji nih, maunya tuh dibedakan gitu. Yang pertama misalnya hari Senin ujian keagamaan, kemudian hari Selasa ujian basic ke jurusan. Jadi fokus kita itu tidak terbagi seperti itu. Menurut saya itu seperti itu. Tinggal sistemnya sudah bagus, tetapi yang menurut saya gimana ya, penyelenggaraannya lah yang kurang efektif gitu, sehingga banyak menyita waktu, banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak efektif seperti itu. Kalau perasaan saya alhamdulillah senang sekali, cuman ini kan masih tahap awal,
harus melalui kompre dan munakosah juga, dan memperbanyak penelitian-penelitian dan mencari apa yang kurang dalam penelitian saya tersebut. Oke, untuk adik-adik maba terutama Fakultas Psikologi, rajin-rajin belajar, pandai-pandai menempatkan waktu mana kuliah, mana kegiatan di luar, karena kadang-kadang kita tuh keenakan berkarya di luar sampai karya kita di fakultas kita sendiri itu terabaikan gitu. Menurut saya pesannya itu selalu belajar gitu, jangan hanya berpatok kepada buku, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita kan selalu belajar nih bagaimana kita menghadapi masyarakat, kehidupan sosial kita gitu. Jadi menurut saya rajin-rajin belajar, terus juga sadar akan kehidupan sosial kita itu seperti apa gitu. Nah, itu dia pemirsa Suska TV, beberapa penjelasan mengenai tahapan-tahapan ujian akhir yang ada di UIN Suska Riau. So, untuk kamu yang sedang menjalani perkuliahan, semangat terus ya. Dan juga untuk kamu yang sedang menjalani ujian akhir, semoga selalu diberi kelancaran ya. Habil Hamdi Ramadan, Dwi Wulandari, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Sultan Syarif Qasim Riau adakan pemilihan Duta Bahasa Indonesia di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Untuk pertama kalinya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Sultan Syarif Qasim Riau adakan pemilihan Duta BIN atau Duta Bahasa Indonesia di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 25 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang mewakili Ketua Prodi, 2 orang Dewan Juri, Ketua Umum HMPS Pendidikan Bahasa Indonesia, seluruh anggota HMPS, para panitia pemilihan Duta BIN, serta para finalis. Pada pemilihan Duta BIN kali ini terdapat 2 orang finalis, yang tentunya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Suska Riau. Sebelum memasuki acara inti, ada special performance dari para panitia pemilihan BIN, yang kemudian barulah dilanjutkan dengan 3 tahapan kegiatan inti, yakni pengenalan finalis, penampilan bakat, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, guna mengetahui wawasan dari para finalis. Lucy Komalasari, salah satu Dewan Juri, mengatakan bahwa penilaian dalam pemilihan Duta BIN ini tidak hanya berdasarkan kecantikan, namun juga wawasan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena wawasan ibaratkan suatu pilar yang mendukung berdirinya sebuah kubah yang besar. Yang kita lihat di sini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar physically ya. Artinya di samping body language kita juga memperhatikan wawasan, kemudian juga pengetahuan umum, di mana pengetahuan umum ini sangat berpengaruh terhadap tampilan seseorang. Memang kita tidak bisa membuat itu terkesampingkan persoalan wawasan, seperti pilar yang memang mendukung berdirinya sebuah kubah yang besar begitu. Dengan diadakannya kegiatan pemilihan Duta BIN ini, menghadirkan respon yang baik dari para dosen, karena finalis terpilih nantinya dapat menjadi wajah dari pendidikan bahasa Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengenalkan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada khalayak ramai, serta menjadi wadah bagi para mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia untuk mendedikasikan diri kepada Prodi. Selaku finalis terpilih, berikut beberapa alasan Dinda Putri Sianipar mengikuti pemilihan Duta BIN diantaranya karena ingin mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya, serta ingin memperkenalkan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada masyarakat luar, dan ia juga menyampaikan rasa bahagianya karena terpilih menjadi Duta BIN. Dan motivasi saya juga untuk mengikuti ajang kompetisi ini tuh karena saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luar bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu tidak semerta-merta hanya mempelajari bahasa Indonesia saja, tetapi juga kita mempelajari kebudayaan kita, tentang keberagaman agama kita, seperti itu. Iya, jujur perasaan saya senang karena kayak nggak nyangka bisa terpilih. Diharapkan dengan adanya kegiatan pemilihan Duta BIN ini
dapat terciptanya motivasi pada mahasiswa untuk memberikan dedikasi yang besar terhadap prodi pendidikan bahasa Indonesia, sehingga dapat menjadi perwakilan dari prodi pendidikan bahasa Indonesia, terutama dalam hal berpikir, serta agar Duta BIN terpilih dapat memperkenalkan ataupun mempromosikan pendidikan bahasa Indonesia yang sebenarnya kepada masyarakat luar. Al-Ghifari, Safti Rapita, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan berita seputar kegiatan pelepasan mahasiswa KKN Angkatan ke-46 tahun 2022. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka melaksanakan program kuliah kerja nyata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengecek kegiatan pelepasan mahasiswa KKN Angkatan ke-46 tahun 2022 di Gedung Islamic Center UIN Suskaria. Dalam rangka menyambut pelaksanaan kuliah kerja nyata, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau ikuti kegiatan pelepasan mahasiswa KKN Angkatan ke-46 tahun 2022 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 1 Juli 2022. Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dilepas secara resmi oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Ketua LPPM UIN Suska Riau beserta jajarannya, dosen pembimbing lapangan dari setiap kecamatan, serta dihadiri oleh utusan tiap masing-masing koordinator desa dan koordinator kecamatan. Pada tahun ini, terdapat 4.705 orang mahasiswa yang mengikuti KKN. Dengan 4 skema KKN yang diselenggarakan, diantaranya KKN Melayu Serumpun yang diselenggarakan di Aceh, KKN Bersama dan Kebangsaan di Palangkaraya, KKN Moderasi Beragama oleh PT KIN di Papua, serta KKN reguler yang diikuti oleh mayoritas mahasiswa UIN Suska Riau. Total kabupaten yang bisa kita tempatkan mahasiswa kita adalah 11 kabupaten kota se-Provinsi Riau, kecuali Pekanbaru. Dan terdiri dari 70 kecamatan ya, seluruhnya dengan total desa itu 366 desa. Terdaftarlah mahasiswa kita yang KKN itu 4.705 orang tahun ini. Sebelumnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan bagi mahasiswa UIN Suska Riau yang melangsungkan kuliah kerja nyata dengan memberikan penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis. KKN tahun ini sangat antusias sekali mempersiapkan proker untuk pengabdian kami nantinya di tempat kami KKN, karena KKN ini adalah suatu pengabdian bagi kami, dan untuk persiapannya sudah alhamdulillah berjalan dengan bagus dan semoga tinggal direalisasikan semaksimal mungkin. Salah satu dosen pembimbing lapangan Penti berharap dengan dilaksanakannya kegiatan kuliah kerja nyata, nantinya mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajari selama di perkuliahan kepada masyarakat, serta mampu menemukan fenomena sesuai kearifan lokal yang ada di tiap desanya. Harapkan adalah mahasiswa tersebut menjadikan fenomena-fenomena yang ada di daerah tersebut menjadi bahan untuk tugas akhir mereka, untuk skripsi mereka ya. Artinya setelah mereka turun KKN nanti, kemudian akan mengajukan judul skripsi, maka tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang ada atau fenomena-fenomena yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, sehingga hasil skripsi mereka itu betul-betul mampu diaplikasikan oleh masyarakat setempat. Dengan diselenggarakannya kegiatan pelepasan mahasiswa KKN UIN Suska Riau, diharapkan mahasiswa KKN di setiap kecamatannya dapat menerbitkan artikel pengabdian masyarakat, sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas artikel pengabdian masyarakat di UIN Suska Riau. Habil Hamdia Ramadan, Ilham Wahyudi, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri gelar kegiatan arak-arakan untuk para wisudawan dan wisudawati jurusan Teknik Industri Angkatan 2015, 2016, dan 2017 yang dilaksanakan di depan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di depan gedung pusat kegiatan mahasiswa UIN Suska Riau, yang mana sedang berlangsungnya sidang senat terbuka wisuda prodi kelima tahun akademik 2021-2022. Yang seperti pemirsa di belakang saya, sedang berlangsungnya persiapan arak-arakan wisudawan yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Industri. Daripada pemirsa Suska TV penasaran, yuk langsung saja kita saksikan liputannya. Dalam rangka merayakan wisuda prodi kelima tahun akademik 2021-2022, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri gelar kegiatan arak-arakan untuk para wisudawan dan wisudawati Jurusan Teknik Industri Angkatan 2015, 2016, dan 2017 yang dilaksanakan di depan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa pada 6 Juli 2022. Kegiatan arak-arakan yang dipimpin oleh Ketua MJ Teknik Industri ini diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan Teknik Industri yang berjumlah kurang lebih 50 mahasiswa. Tak hanya itu, adapun tujuan adakannya kegiatan ini ialah untuk pelepasan para wisudawan dan wisudawati jurusan Teknik Industri dan juga menggerakkan solidaritas sesama mahasiswa Teknik Industri UIN Suska Riau. Alhamdulillah untuk kali ini dengan jangka waktu yang saat ini untuk masa libur ya Kak. Untuk saat ini itu sekitar ada 30 sampai 50 masa lah Kak. Sekitar perkiraan seperti itu Kak. Untuk rutenya kita dari fakultas kita, Fakultas Sains dan Teknologi langsung nanti berjalan sampai ke PKM dan dari PKM langsung sampai ke rektorat membawa ke kandang Ayunda kita Kak. Arak-arakan yang merupakan salah satu budaya dari jurusan Teknik Industri ini, rute yang dilalui saat arak-arakan pada kali ini yaitu mulai berkumpul dari Fakultas Sains dan Teknologi menuju Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa untuk menjemput para wisudawan dan wisudawati jurusan Teknik Industri, lalu menuju ke halaman Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Wisudawan dari jurusan Teknik Industri, Heri Murti Ramadan, memaparkan ia sangat mengapresiasi kegiatan arak-arakan pada kali ini dan ia berpesan kepada mahasiswa Teknik Industri yang masih menyelesaikan studinya, ketika telah sukses nantinya jangan pernah lupa dengan jurusannya sendiri, karena dari sanalah ia dibina serta dididik. Pertama, tanggapan saya terhadap arak-arakan kali ini, saya sangat bangga. Yang pertama itu saya sangat bangga berada di TI, karena di TI itu pada awal masuk kami dijemput dan keluarnya pun diarak. Pesan saya terhadap mahasiswa Teknik Industri, mungkin sehebat apapun rekan-rekan mahasiswa Teknik Industri di luar, jangan pernah lupa sama rumah kita. Disinilah kita dididik, disinilah kita dibina. Selain itu, pada arak-arakan pada kali ini, terdapat beberapa kegiatan di antaranya arahan serta masukan dari senior Teknik Industri yang telah menjadi sarjana, pelepasan balon ke udara, serta ditutup dengan sesi foto bersama. Baiklah pemirsa Suska TV, itulah kemeriahan dari arak-arakan Teknik Industri. Semoga dengan adanya arak-arakan ini, mahasiswa Teknik Industri dapat selalu kompak dan solid ke depannya, serta lulusan dari mahasiswa Teknik Industri dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Suska TV. Pertamina Hulu Rokan atau PHR adakan kegiatan Ghost to Campus di Gedung Rektorat Lantai 5 UIN Suska Riau, bertemakan pelatihan penulisan kreatif bidang energi di era digital. Untuk menghasilkan generasi yang mahir dalam menulis, serta meningkatkan kemampuan literasi para mahasiswa, Pertamina Hulu Rokan serta Forum Wartawan Migas Riau mengadakan pelatihan dengan mengangkat tema pelatihan penulisan kreatif bidang energi di era digital, tepatnya di Gedung Rektorat Lantai 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 25 Juli 2022. Dengan resminya kegiatan ini, dibuka secara langsung oleh Rektor UIN Suska Riau dan dihadiri oleh Wakil Rektor 3, para dekan fakultas yang ada di UIN Suska Riau, mahasiswa selingkungan UIN Suska Riau, serta beberapa staf Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa dalam berkarya dengan melaksanakan beberapa rangkaian, di antaranya penyampaian informasi mengenai Pertamina, sekaligus sharing session mengenai penulisan karya tulis di era digital. Dengan kemampuan menulis, mahasiswa tentunya nanti diharapkan dapat mengungkapkan ide gagasan mereka tentang
berbagai hal, terutama memberikan solusi, memberikan pandangan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, menunjukkan eksistensi mereka, apalagi di era digital, di era media sosial sekarang, masing-masing orang punya media sendiri dan akan sangat disayangkan kalau media sosial mereka hanya berisi tentang hal-hal yang kurang bermanfaat. Adapun yang menarik dari acara ini ialah mengadakan perlombaan penulisan karya tulis dengan mengambil 10 nominator di setiap kampus dan diadu kembali untuk menemukan 10 yang terbaik hingga memperoleh hadiah puluhan juta rupiah. Banyak mahasiswa yang sangat antusias serta turut andil dalam kegiatan sharing session. Karena sesuai dengan daerah Riau yang memiliki banyak sumber daya alam terkhusus minyak bumi, serta dapat menumbuhkan semangat baru mahasiswa UIN Suska Riau untuk menjadi jurnalistik terbaik di Forum Wartawan Migas Riau. Harapannya adik-adik semua dapat mengimplementasikan menulis efektif di semua medsos atau publikasi, baik di kampus atau di media cetak atau online, dan juga adik-adik mengetahui apa sih PHR, bagaimana update PHR sehingga 1 tahun ini, dan juga mengetahui tentang asal-usul minyak dan. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, dapat memacu semangat menulis bagi para mahasiswa untuk menghasilkan karya yang menarik dan berkualitas, agar bermanfaat untuk para pembaca dan mendapatkan hal positif dari yang sudah ditulis. Wulan Kurnia Putri, Magi Aisyah Putri, Suska TV. Setelah ini kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan kegiatan Memorandum of Agreement atau MOA. Tetaplah bersama kami. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan kegiatan Memorandum of Agreement atau MOA bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Guna menjalin kerjasama antar dua lembaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan kegiatan Memorandum of Agreement atau MOA bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Pekanbaru di Aula Kantor RRI Pekanbaru pada 28 Juni 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dengan LPPRRI Pekanbaru yang berguna sebagai pengembangan mutu dan kualitas dari masing-masing lembaga. Tidak hanya itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala LPPRRI Pekanbaru, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau beserta rombongan, Kepala Suku Kampung Musisi Pekanbaru beserta rombongan, serta staf LPPRRI Pekanbaru. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Imron Rosidi, menyatakan bahwa terdapat 3 poin perjanjian kerjasama dalam konteks Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, yakni pendidikan, penelitian, serta pengabdian. Setidaknya ada 3 poin ya kalau dalam konteks Fakultas Dakwah. Pertama, dalam konteks pengajaran. Pengajaran itu tentu termasuk magang. Mengirimkan mahasiswa untuk magang di sini itu adalah bagian dari wilayah pengajaran atau pendidikan. Yang kedua, penelitian. Aspek penelitian itu nanti bentuknya bisa saja RRI meminta dosen-dosen untuk melakukan penelitian, survei pendengar RRI misalnya kan, atau dosen-dosen di UIN Suska melakukan penelitian di RRI, atau mahasiswa dalam rangka tugas penulisan skripsi atau tugas akhir melakukan penelitian di RRI. Itu bagian aspek kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian. Pengabdian itu seperti yang saya bilang tadi, dosen-dosen berikan siraman rohani melalui RRI, itu bagian dari pengabdian. Kepala LPPRRI Pekanbaru, Ahmad Basri, berharap dengan diadakannya kegiatan penandatanganan kerjasama ini dapat realisasi dan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa dan LPPRRI Pekanbaru
dalam menjalankan visi dan misi dari masing-masing lembaga. Bagi universitas atau bagi perguruan tinggi tentu dia bisa memanfaatkan RRI sebagai tempat bagi mahasiswanya untuk praktek kerja. Bisa juga, yaitu tadi yang saya katakan, bisa kami daya gunakan sebagai kontributor untuk mencari informasi atau berita-berita yang bisa disiarkan melalui RRI. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antar Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan LPP RRI Pekanbaru, serta dapat mengembangkan mutu dan kualitas dari masing-masing lembaga. Tengku Wikel Novrian, Muhammad Baki, Suska TV. Gedung Islamic Center atau IC UIN Suska Riau merupakan bangunan megah dan sangat mencolok di antara bangunan lainnya. Gedung ini sangat multifungsi bagi warga kampus lingkungan UIN Suska Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan salah satu kampus terbesar yang ada di Provinsi Riau dan memiliki berbagai fasilitas yang sangat mumpuni dan lengkap, seperti adanya Gedung Islamic Center atau IC, yang berupa bangunan megah dan sangat mencolok di antara beberapa gedung lainnya. Gedung ini pun sangat multifungsi bagi warga kampus lingkungan UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya tepat berada di depan Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Terlihat dengan jelas, gedung di belakang saya sangat megah dan indah, dan gedung ini merupakan salah satu fasilitas bagi warga kampus UIN Suska Riau. Kira-kira apa aja sih fungsi dan kegunaannya? Yuk langsung aja! Kalau untuk fungsi IC biasanya untuk acara-acara yang dilakukan sama mahasiswa gitu sih Kak. Iya, setahu aku itu aja. Kalau untuk fungsi IC itu Kak biasanya digunakan mahasiswa untuk event-event acara gitu, acara khusus kemahasiswaan biasanya Kak. Nah, kalau untuk lantai bawah tuh kayak kantor Kasubag Umum, Kasubag Akademik, terus kayak PPM, banyak sih Kak kalau lantai bawah tuh. Kalau lantai 2 untuk acara serbaguna sih, ruang serbaguna kayak tempat acara, tempat kegiatan mahasiswa atau mungkin dosen-dosen lainnya gitu. Ada ruangan kelas, terus ada ruang serbaguna, terus di lantai 1 itu ada ruang ma'had sama LPPM. Kalau ruangan kurang tahu ya Kak. Ternyata masih banyak ya warga kampus UIN Suska Riau yang belum mengetahui fungsi dan kegunaan dari gedung IC nih pemirsa. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Gedung Islamic Center ini memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan kemahasiswaan dan akademik loh. Tidak hanya itu, gedung ini juga dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan formal ataupun non-formal. Seperti ruang kerja atau kantor, ruang pertemuan dan pojok literasi yang terletak pada lantai 1. Lalu ada ruang serbaguna dan ruang belajar pada lantai 2. Dan auditorium yang luas pada lantai 3. Jadi di setiap lantai pada Gedung Islamic Center ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing pemirsa. Selain multifungsi, gedung yang disebut Pusat Kajian Islam ini juga mampu menampung banyak orang di dalamnya. Hal ini karena gedung tersebut memiliki luas 2000 meter persegi dengan arsitektur yang indah dan unik seperti dilengkapi dengan kubah dan relief di dindingnya, serta area parkiran yang luas. Bagi civitas akademika terkhusus mahasiswa yang ingin menggunakan gedung IC ini, tentunya harus dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku pemirsa, yakni mengantar surat kejelasan kegiatan terkait dan meninggalkan kartu identitas seperti kartu tanda mahasiswa. Wah, tentunya mudah ya pemirsa dalam proses perizinan yang diberikan oleh pihak kampus sehingga mampu memfasilitasi berbagai kegiatan positif. Nah, itu tadi beberapa fungsi dan kegunaan dari Gedung Islamic Center UIN Suska Riau yang dapat dipergunakan untuk kegiatan akademik mahasiswa, kegiatan acara umum seperti seminar, mentoring, dan perlombaan. Tidak hanya itu, Gedung Islamic Center juga dapat dipergunakan bagi staf UIN Suska Riau, yakni pada lantai 1 terdapat sebuah perkantoran pada gedung ini.
Zamratul Ikhwan, Zikra Triani, Suska TV. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau gelar acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Ikatan Keluarga Alumni Prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau gelar acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Ikatan Keluarga Alumni Prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 29 Juni 2022. Acara pelantikan dimulai dengan kata sambutan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni UIN Suska Riau, Kakanwil Kemenak Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, serta diikuti oleh 65 perwakilan dari pengurus Ikatan Keluarga Alumni baik fakultas maupun prodi. Di samping itu, acara pelantikan ini juga mengangkat tema menggapai FTK UIN Suska Riau yang terbilang dan gemilang, di mana bertujuan untuk menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi para alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ikhwan Ridwan, selaku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dalam pemaparannya ia menyatakan bahwa sangat mendukung pelantikan IK FTK yang telah dilaksanakan dalam upaya membangun pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang lebih maju untuk kedepannya. Ya, sangat bagus, kami sangat mendukung karena itu kan bisa mengumpulkan database tamatan dari IK ini bisa berkumpul bersama untuk pembangunan khususnya UIN di masa mendatang dan program-program UIN mungkin bisa terlaksana dengan IK ini. Adapun rangkaian acara pelantikan pengurus IK ialah pembacaan surat keputusan pengurus IK FTK dan IK Prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah jabatan oleh Dekan FTK, serta penyerahan jabatan kepada pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Eko Wibowo selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menyampaikan bahwa pelantikan IK ini dapat menjadi ruang bagi alumni untuk dapat berkontribusi di alma mater, yakni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ya, harapan kita ingin memberikan kontribusi kepada alma mater kita supaya Fakultas Tarbiyah ini maju ya dan tetap diminati oleh masyarakat luas. Apa-apa yang berada di jurusan yang prodi ya kita 15, kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya Provinsi Riau dan umumnya di nasional. Dengan diadakannya pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar alumni demi terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang gemilang dan terbilang yang unggul dalam ranah nasional maupun internasional. Fadil Ananda Gutanio, Kelsha Joner, Suska TV. Informasi mengenai pelantikan IK FTK UIN Suska Riau tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.